kalau tidak salah saya pernah baca sebuah informasi di internet bahwa akibat Konsili Vatikan kedua ada ratusan atau mungkin ribuan imam itu memisahkan diri dari gereja. Apakah ini benar atau tidak? Karena mungkin terkait dengan dogma bahwa di luar gereja itu ada keselamatan gitu ya. Sehingga mereka yang dididik dalam paham bahwa hanya dalam gereja ada keselamatan, maka akhirnya mereka memutuskan untuk memisahkan diri dari gereja. Yang kedua, apakah dimungkinkan ada konsili lagi? Karena memang kalau dilihat perkembangan zaman sekarang ya, ini kok rasanya perlu ya. Karena katanya di Eropa itu umat Katoliknya mengalami krisis katanya. Saya juga belum pernah ke sana ya. Terus juga kalau dilihat-lihat katanya seminari katanya pendaftarnya berkurang. Nah, apakah tidak mungkin misalkan nanti wanita jadi pastor gitu ya, untuk menutupi kekurangan imam di Papua, di Kalimantan dan sebagainya. Nah, hal semacam ini itu apakah tidak dimungkinkan diadakan kembali konsili itu? Konsili Vatikan kedua itu sudah selesai. Jadi mau ditambah bagaimana lagi? Ya kalau mau nambah ya Konsili Vatikan ketiga, no, atau keempat nantinya boleh ditambah ya. Ini bukan sesuatu yang baku, tapi tergantung dari kebutuhan. Misalnya di lingkungan yang lebih kecil diselenggarakan sinode keuskupan, atau bahkan di dekenat ada kebiasaan untuk berkumpul secara periodik untuk mengingatkan kembali bahwa ini sesuatu yang penting. Mari kita luruskan komitmen kita. Jadi Vatikan kedua tidak perlu ditambah ya. Maka itu ya sambil jalan kita lihat yang sudah dihasilkan saja belum dilaksanakan kok. Nah, bagaimana mau dilaksanakan? Orang melaksanakan itu kan kalau tahu. Belum tahu juga. Nanti ngawur itu pelaksanaannya itu ya. Maka itu ya ada acara seperti ini salah satu cara paling elementer. Ya paling dasarnya ini seperti playgroup ini baru acara kita ini seperti playgroup ya, baru main-main sedikit ya. Jangan mengira bahwa dengan acara ini kita pasti tahu segala-galanya. Begini cara mengerti perkembangan gereja. Kita tidak boleh secara sederhana menuding Konsili Vatikan kedua sebagai sebab dari segalanya yang terjadi di dalam gereja Katolik. Jangan salah paham. Misalnya, ambil contoh, kongregasi Yesuit. Yesuit itu kongregasi terbesar di seluruh dunia. Pada tahun 1959, Yesuit mencapai 35.000 di dunia ini. Tahun 1966 setelah selesai Konsili Vatikan kedua, Yesuit mencapai 36.000 imam dan bruder di seluruh dunia. Tahun 2010, Yesuit tinggal 18.000. Separuhnya. OFM juga merosot. CM kami tahun 59 itu ada sekitar 5.000, sekarang 3.800-an, hampir 4.000. Nah, asal diketahui sebab dari kemerosotan itu tidak boleh diletakkan seutuhnya pada Konsili Vatikan kedua, tapi juga pada perkembangan dari hidup modern manusia. Kita tahu dengan baik gereja harus mengerti dengan betul perkembangan itu. Ambil contoh kecil. CM, khusus untuk CM ya, merosot sangat tajam pada tahun 1960-an. Bukan hanya karena Konsili Vatikan kedua, bukan soal itu, tapi karena hampir 1.000-an anggota CM di Cina itu
dibunuhin, dimasukkan di penjara dan sebagainya karena revolusi tahun 49 yang tidak pernah selesai sampai tahun 1960-an. Jadi itu antara lain. Jadi ada perkembangan politik, dunia politik dan kemodernan yang berpengaruh. Mengenai extra ecclesiam nulla salus, artinya di luar gereja tidak ada keselamatan. Sekali lagi saya menulis cukup panjang lebar mengenai poin itu. Saya ingin berkata begini, masakan saudara-saudara, Anda dan saya itu kok begitu, ini lihat, tadi Bu Flora bertanya mengenai arogansi. Masakan begitu arogan bahwa surga itu hanya milik Anda saja? Kan ya tidak. Masakan yang lain-lain yang begitu hebat dalam bekerja, dalam berkarya, masakan mereka itu masuk neraka hanya karena tidak menjadi anggota gereja Katolik? Saya merasa kok enggak. Tetapi poin itu tidak berarti tidak ada gunanya menjadi Katolik, tidak berguna menjadi anggota gereja Katolik. Kalau gitu tidak usah setia saja dalam iman Katolik. Jangan salah paham dulu. Gereja adalah sakramen keselamatan. Sakramen berarti tanda dan sarana keselamatan. Dan saya kira inilah yang menjadi poin penting dalam apa yang disebut dengan dogma extra ecclesiam nulla salus yang direvisi di dalam Konsili Vatikan II. Saya mungkin juga termasuk salah satu yang berperkara dalam bidang ini. Saya tidak setuju kalau extra ecclesiam nulla salus diberlakukan untuk mau mengatakan bahwa gereja Katolik itu satu-satunya gereja yang benar. Bahwa gereja itu oleh Konsili Vatikan II tidak lagi memakai kata es dalam bahasa Latin, adalah. Jadi gereja Katolik adalah, gereja Kristus adalah gereja Katolik. Tidak lagi memakai kata adalah, melainkan memakai kata subsistit in, ini dalam bahasa Latin. Artinya gereja Kristus ada di dalam gereja Katolik. Itu tidak menyangkal kehadiran juga gereja-gereja lain yang menghadirkan Kristus di dalam persekutuan mereka. Dan saya kira fakta bahwa ada untuk imam saja ini, saya kira perlu diketahui bahwa gereja Katolik Indonesia itu ada sekitar 3.700-an imam, saya kira. Itu dari data terakhir yang saya dengar seperti itu. 700 diantaranya itu bekerja menjadi misionaris di luar negeri. Dan mereka pergi bukan karena frustrasi, tapi mereka mewartakan Injil untuk semua orang.